Terciduk Satpol PP makan minum di bulan Ramadan, dua warga Banjarmasin ini terancam kurungan 3 bulan. Waduh, kok sampai segitunya ya? Gak terasa kita sudah berada di bulan Ramadan ya teman-teman. Bulan dimana biasanya umat muslim itu melakukan ibadah puasa. Dan sekarang lagi rame nih ada satu kasus yang terjadi di Banjarmasin terkait dengan bulan puasa ini. Di mana ada dua orang warga yang keciduk Satpol PP lagi makan dan minum di warung. Dan akhirnya mereka dibawa ke Mako Satpol PP untuk diproses secara hukum yang berlaku di Perda Banjarmasin ini teman-teman. Nah, saya melansir berita ini dari banjarmasinpost.co.id ya. Langsung aja kita akan cek beritanya. Ditulis dengan judul, Terciduk Satpol PP makan minum di bulan Ramadan, dua warga Banjarmasin ini terancam kurungan 3 bulan. Masih hangat ya, Senin 27 Maret 2023. Jadi ini beritanya masih hangat sekali. Nah, dikatakan begini teman-teman, selama bulan Ramadan ini, Satpol PP Banjarmasin terus melakukan patroli di lapangan terkait pelaksanaan Perda nomor 13 tahun 2003 tentang larangan kegiatan pada bulan Ramadan. Hasilnya, warga yang bandel terciduk petugas sedang makan dan minum di salah satu retail modern di Jalan Sutoyo S, Banjarmasin, Minggu siang. Aksi terang-terangan warga yang makan dan minum di siang hari di momen bulan Ramadan ini pun berbuntut digiringnya dua orang pria ke Mako Satpol PP Banjarmasin Senin. Benar, mereka sudah dipanggil petugas ke kantor kami untuk dilakukan BAP, ucap Kepala Satpol PP Banjarmasin Ahmad Mujayyin Senin siang. Proses selanjutnya, lanjut Kepala Satpol PP bahwa dalam minggu-minggu ini akan dilakukan sidang tindak pidana ringan tipiring kepada warga pelanggar Perda ini. Ya, jadi ternyata sudah dibawa ya teman-teman. Ketika mereka diciduk lagi makan di warung, langsung dibawa ke Mako Satpol PP dan dalam minggu-minggu ini akan dilaksanakan sidang pidana ringannya ya kepada dua warga ini. Waduh, kasihan juga ya. Gara-gara keciduk makan minum di pinggir jalan, di warung, mereka harus menerima konsekuensi mendapatkan tindak pidana ya. Bahkan di sini dikatakan sanksinya para pelanggar ini terancam kurungan 3 bulan penjara atau denda minimal 7.500. Waduh, kalau dendanya sih nggak seberapa ya, tapi sanksi terancam kurungannya ini 3 bulan penjara loh. Dan hanya untuk gara-gara makan di pinggir jalan, ketahuan makan di bulan puasa harus 3 bulan penjara, itu make sense nggak sih ya? Tapi ya bagaimana lagi ya, ini namanya juga perda yang berlaku ya. Mau satu sisi kita mau kesel lihatnya, tapi ya satu sisi ini kan perda yang sudah berlaku, yang sudah dibuat oleh pemerintah daerahnya ya. Di sisi lain, Kasat menyebut bahwa pihaknya sudah jauh-jauh hari telah melakukan sosialisasi tentang Perda Ramadan yang berlaku di kota Banjarmasin. Oh, jadi ternyata sudah diadakan sosialisasi, jadi orang-orang Banjarmasin sudah tahu gitu. Cuma ya mungkin mereka bandel atau bukan bandel sih, tapi mungkin saking sudah nggak bisa tahan lapar ya, atau bisa aja ini orang yang nggak puasa, misalnya bukan dari agama Islam. Di berita ini nggak dikasih tahu sih, yang keciduk ini agama Islam atau tidak. Kalau seandainya yang keciduk ini bukan beragama Islam, waduh, saya rasa kasihan ya, kalau yang bukan beragama Islam tapi harus mengikuti perda seperti ini. Nggak bisa bebas makan di pinggir jalan atau di warung pinggir jalan ya teman-teman. Tapi kalau memang hanya berlaku untuk orang-orang Islam ya nggak apa-apa. It's okay, karena kan ini kan urusan agama mereka gitu ya. Jangan sampai harus terkena ke semua agama, kan nggak adil itu. Tapi ya bagaimana ya, kita nggak bisa pastikan karena di berita ini nggak dituliskan warga yang keciduk ini mereka beragama Islam atau tidak. Harusnya memang tidak ada lagi alasan tidak tahu dari segi kepantasan pun. Harusnya itu tidak terjadi makan dan minum terang-terangan saat bulan puasa, sambungnya. Bagi yang berjualan, khususnya untuk retail modern ini, kata Mujayyin, diimbau untuk tidak memfasilitasi kegiatan makan dan minum di tempat di siang hari. Untuk fasilitas makan di tempat, ya kita hilangkan, terutama saat bulan Ramadan. Oh, jadi bagi yang punya usaha warung,
ya nggak boleh menyediakan makan di tempat, jadi harus bungkus ya teman-teman, bungkus bawa pulang makan di rumah. Jadi nggak boleh sediakan meja, nggak boleh disediakan kursi di situ supaya orang jangan makan dan minum di situ. Ya agak aneh sih menurut saya perda ini ya. Terlalu seperti dipaksakan untuk menghormati orang-orang yang berpuasa ya. Kenapa sih puasa itu harus minta dihormati gitu loh ya? Kalau mau puasa, puasa aja. Kan memang tujuan dari puasa itu kan yang setahu saya berdasarkan pemahaman umat muslim kan tujuannya kan memang menahan godaan gitu ya, menahan ujian. Tapi kok ini malah yang mendapatkan ujian malah yang nggak puasa ya. Bukan yang puasa, tapi malah yang nggak puasa yang harus mendapatkan ujian, menahan ujian seperti ini dengan cara mereka ketahuan makan di pinggir jalan akhirnya dibawa Satpol PP dan terancam kurungan 3 bulan. Kan nggak make sense ya. Oh, kita cek ya isi perda dari nomor 13 tahun 2003 dan ternyata memang di sini dituliskan ya menimbang bagian B-nya bahwa untuk menciptakan suasana yang kondusif dan mendukung pelaksanaan ibadah puasa di kota Banjarmasin yang penduduknya mayoritas muslim dipandang perlu untuk mengatur kegiatan tempat hiburan, restoran, warung, rombong dan yang sejenis serta makan, minum, dan atau merokok di tempat umum pada bulan Ramadan. Oh, jadi jelas ya teman-teman, ini ada perdanya yang sudah disetujui oleh Wali Kota Banjarmasin, dan mau nggak mau mereka harus menjalankan perda tersebut, dan apabila mereka melanggar, ya itulah tadi konsekuensinya 3 bulan penjara. Sekali lagi saya katakan tentu ini berkaitan dengan minta dihormati selama bulan puasa ya, perda ini ya, kan arahnya ke situ ya. Dan banyak sih sebenarnya umat muslim yang nggak setuju dengan hal seperti ini. Contohnya seperti yang pernah dikatakan Cak Nun ya. Cak Nun itu dia pernah mengatakan bahwa umat Islam tuh nggak perlu minta dihormati kalau puasa, justru harus menghormati yang nggak puasa. Seperti dalam video ini teman-teman. Kayak bulan puasa, kita berpuasa untuk menghormati orang lain, bukan untuk dihormati orang lain. Ngono, bulan puasa kok hormatilah orang yang berpuasa. Gunane wong poso ki ben kowe sinau ngormati wong. Orang njaluk dihormati wong. Hanya orang yang tidak terhormat yang minta dihormati orang lain. Ngono loh. Kalau dalam hal ini saya setuju ya dengan apa yang dikatakan oleh Cak Nun tadi ya, bahwa orang yang puasa itu harusnya menghormati juga dong orang yang nggak puasa. Jangan hanya puasa lalu minta dihormati oleh orang lain. Ya kan kasihan, kita nggak tahu, bisa aja ada orang yang mungkin lagi sakit, entah dia sakit mah atau dia lagi memang kelapar banget gitu dan pengen makan di pinggir jalan, tapi gara-gara dia makan kemudian diciduk oleh Satpol PP dan terancam 3 bulan kurungan, kan kasihan ya. Hanya gara-gara dia ingin makan gara-gara sakit mah. Ya, kita nggak tahu, bisa aja terjadi konteks-konteks seperti itu. Tapi ya kembali lagi ya, perda ini sudah ada, sudah dibuat oleh pemerintah daerahnya, ya. Jadi mau nggak mau sebagai warga Banjarmasin, mereka ya harus turut kepada perda tersebut, ya, karena memang itu aturannya. Makanya ini juga sebenarnya menjadi warning bagi kita ya. Ya lain kali kalau mau memilih pemimpin daerah, ya carilah pemimpin daerah itu yang mengayomi semua golongan, jangan hanya mementingkan golongan tertentu gitu ya. Sehingga nanti ketika dia menjabat terpilih, itu perda-perda yang dibuat itu pun perda-perda yang benar-benar realistis gitu loh, yang mengayomi seluruh golongan yang ada di daerah tersebut, bukan hanya memihak atau mementingkan satu golongan tertentu. Seperti perda ini yang tentunya merugikan orang-orang yang tidak puasa, yang beragama lain, atau bahkan merugikan para pemilik usaha makanan, minuman, ya akhirnya mereka tidak leluasa mencari nafkah karena adanya perda-perda seperti ini. Satu ayat dari Alkitab bagus sekali, Matius 6 ayat 17-18, tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi bersyukur ya, kalau kita di dalam kekristenan itu, kita juga punya puasa, tetapi kita diajarkan berpuasa itu jangan seperti orang munafik katanya. Bahkan kalau bisa kita itu di depan orang itu terlihat seperti tidak berpuasa gitu loh. Mukanya tetap fresh gitu ya, senyum, dan tidak mudah menghakimi orang lain gitu ya. Dan biarlah itu jadi urusan kita ya, puasa kita itu jadi urusan kita dengan Tuhan, bukan dengan orang lain gitu.
Maka ini yang namanya ujian itu ada gitu. Jadi mau orang lain makan, minum di depan kita, terserah, masa bodoh. Kita nggak akan tergoda dengan hal seperti itu. Kenapa? Karena tujuan kita, motivasi kita, puasa itu untuk Tuhan, bukan supaya dilihat oleh manusia. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.